Apa yang kata Tina tadi, eh, Bapak dan gurun kita itu kalau di Amerika itu kesibukan yang nggak habis-habisnya ya, capek. Ya, tapi itulah Bu Eli tantangan kita. Kadang-kadang gimana saya tuh punya perasaan bersalah gitu. Kalau misalnya nggak nyempetin diri, kadang-kadang saat teduh rasanya, aduh kayaknya dikejar-kejar dosa gitu. Itu gimana tuh Bu Eli? Enggak, ya saya juga ngalami kadang-kadang karena kesibukan. Kalau mungkin di Amerika jadi OSIN ya, OSIN, Iya, dari pagi cuci bangun. piring. Dari pagi bangun Heeh. saya sudah bisa merasakan waktu saya masa pandemi di Amerika. Ya, itu benar-benar dari pagi buka mata, enggak ada selesainya. Cuci Mm-mm. piring, enggak ada Mm-mm. selesainya. Belum bersih-bersih, sapu, itu Iya. bisa capek ya. Saya juga kadang-kadang untuk pelayanan yang benar-benar tingkat tinggi jadwal pelayanan. Kadang-kadang memang waktu untuk saat teduh itu agak berkurang. Tapi kita bisa saat teduh dimanapun ketika kita di pesawat. Ya, tanya Pak Fran, kalau saya ada di pesawat, saya lebih baik diam. Waktu diam saya manfaatkan untuk baca firman. Di mobil saya baca firman. Ya, setelah itu saya baca firman, saya mulai dalam hati saya komunikasi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih buat peneguhanmu hari ini membuat aku kuat. Itu tadi kita sudah makan firman ya. Makanya dalam keadaan apapun kita tetap sempatkan untuk baca firman. Kalau saya dimanapun saya selalu buka firman. Waktu makan di restoran misalnya saya juga bisa buka. Waktu duduk makan saya sempatkan. Satu ayat aja peneguhan buat saya. Itu sudah menjadi rema yang membuat kita sudah tidak tawar hati lagi, tapi jadi tangan kita ini jadi tidak lemah, lutut kita ini jadi tidak goyah. Kita tetap semangat maju bersama Tuhan. Nggak apa-apa. Tuhan tahu kok semua kesibukan ya. Khususnya ibu-ibu yang di Amerika, bagaimana mengurangi rasa capek waktu jadi OSIN. Saudara pikir dengan pelayanan jadi OSIN itu bukan melayani Tuhan, sangat. Itu pekerjaan yang mulia. Sebenarnya jangan merasa capek karena semua yang kita lakukan ini juga untuk melayani Tuhan. Ya, kita Benar. percaya semua bentuk apapun, mungkin kita merasa gini, Bu Eli melayani Tuhan kelihatannya wow, posisinya enak, hamba Tuhan khotbah, sementara saya posisi jadi OSIN. Tapi kita percaya kalau kita sudah sama-sama melakukannya dari hati, semua penilaian itu sama. Kita hari ini ditempatkan Tuhan, ada yang jadi OSIN, ya, ada yang jadi hari ini pendeta, ada yang jadi seperti Pak Fran worship leader, ada yang jadi pengusaha. Tapi sepanjang hati kita itu tadi, kita bisa jaga hati, kita bisa jaga respon, kita tetap lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada banyak ibu-ibu ketika jadi OSIN sukanya marah, ya. Nanti anak ngotori sedikit kita sudah maki-maki. Nah, itu yang enggak boleh, ya. Itu yang paling penting daripada kita mau berkhotbah tapi sementara 3 hal yang sederhana aja kita enggak bisa lakukan. Itu jauh lebih penting hari ini, makanya yang jadi OSIN-OSIN di Amerika, yuk kalau kita hari ini masak, cuci piring, ya bersih-bersih rumah, sukacita aja, nyanyi terima kasih ya, ucap syukur. Kalau anak buat salah sekalipun, mulai suami mungkin taruh barangnya sudah ditata rapi, bajunya masih dikembalikan, tidak bantu saudara. Mulai hari ini jaga respon seperti saya tadi, ditinggal di belakang yang ucap syukur, jalannya di depan yang ucap syukur. Itu salah satu bentuk kita mau melakukan firman, ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli. Iya, di chat juga ada pertanyaan dari Ibu
Ya, ada seorang ibu gitu yang hari-hari ini menjalani juga puasa, dan mungkin ya itu seperti tadi mungkin sudah terjawab ya Bu ya, karena menjalani puasa tapi harus bangunin anak yang susah, punya suami kata yang limited edition ya, yang aduh susah, bikin bikin emosi, kadang-kadang bikin marah, harus ngomel-ngomel. Nah ini tadi sudah terjawab juga lah sama Bu Eli barusan ya, responnya harus benar, tetap mengucap syukur ya, walaupun padang gurun tetap percaya. Nah baik, ini ada pertanyaan, apakah di padang gurun akan juga mengalami fata morgana? Apakah fata morgana itu seperti kayak namanya seperti diberi PHP gitu ya? Nah itu Bu, di padang gurun itu apakah kita akan mengalami juga fata morgana gitu ya? Sepertinya wah kelihatannya indah-indah gitu, padahal di padang gurun begitu mungkin ya. Kemudian apakah fata morgana itu mungkin seperti di PHP begitu, Bu Gembala? Ya, namanya padang gurun, Tuhan aja dibawa ke padang gurun dicobai, ya. Lah iblis itu tahu. Kenapa padang gurun itu paling suka iblis mencobai kita? Karena kekuatan kita sudah juga habis kan. Kita kan hari ini ngalami masa kekeringan. Beda loh. Orang kalau ngalami hidup kaya, toko usaha rame, ya nyaman, itu rasanya semangat ikut Tuhan, ya. Tapi kalau kita sudah hidup serba pas-pasan, serba sedikit, usaha turun, suami selingkuh, kira-kira kekuatan kita gimana? Semangat kita untuk ikut Tuhan gimana? Sudah berkurang banyak. Nah ini dimanfaatkan iblis untuk menjadi dicuri, dibunuh, dibinasakan. Kalau bisa kita sudah putus asa, kecewa, murtad, itu targetnya iblis. Tapi ketika kita ngalami padang gurun, bisa ujian yang namanya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup diuji. Lah kalau kita hari ini ketika kita di PHP sama suami, kita marah, kita kecewa, yaitu tadi harapan iblis yang bersorak-sorak. Kita jadi orang yang fail, gagal di mata Tuhan. Kita tidak sukses, makanya sama Tuhan diulang lagi. Ulang. Padang gurunnya level 1 tidak lulus, ya. Kita bisa lulus level 1, di level 2 diuji lagi. Suami datang dengan pura-pura nangis. Maafkan aku ya, Ma, maafkan aku. Pulang ada trik. Ternyata uang kita dikuras habis. Kurang ajar, sudah dimaafkan malah uangku pulang dikuras habis. Tujuannya cuma ada trik. Kita jengkel enggak? Itu tadi poin yang ketiga. Ulangan 8 ayat berapa itu tadi yang terakhir ya? Ulangan 8 ayat 5-7. Kita masih mau taat enggak akan perintahnya? Kita masih mau tekun enggak untuk di jalannya Tuhan? Apa kita bilang gini, cerai sudah? Kebangetan Bu Eli. Lah sudah diampuni, uang saya dikuras, enggak tahu diri. Suami biang kerok, brengsek. Kita mau taat enggak di jalannya? Kita mau cerai? Atau kita milih jalannya Tuhan bilang gini, ya sudahlah Tuhan, mengampuni ya tanpa batas, mengasihi ya tanpa syarat, itu kan firman. Lah kalau kita hari ini tetap mau takut akan Tuhan, ya kita tidak akan cerai, kita hormati Tuhan. Ya kita bilang gini, ya sudah suami mau nguras habis, nanti kan yang dikuras itu dikembalikan sama Tuhan. Lipat-lipat wong Tuhan yang punya sumber uang keuangan saya. Kita mau pilih yang mana respon kita? Makanya di padang gurun justru banyak kepalsuan nanti. Banyak ujian coba-cobaan yang akan kita lihat. Bangsa Israel aja lihat yang namanya air pahit, ya kan? Banyak ujiannya. Tapi kita jangan sampai hari ini ketika Tuhan tahu tujuan Tuhan 3 hal ini, ya kita jangan melawan. Tadi sudah saya buka, kenapa aku harus melewati padang gurun? 3 hal ini alasannya. Lah kalau 3 ini saudara lawan, ya saudara akan kehilangan masa-masa di padang gurun. Setelahnya saudara tidak akan lihat kebaikan, kenyamanan, kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita gagal. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab oleh Ibu Gembala. Ada satu pertanyaan ya, lagi ya. Nah ini
agak sedikit lucu sih, tapi memang ini perlu juga ditanyakan ya. Misalkan pada saat ini ada seorang ibu berpuasa begitu ya, kemudian suaminya sepertinya kurang mendukung. Ngapain sih kamu puasa-puasa gitu? Ya, puasa-puasa. Ayo pagi sarapan apa temenin aku misalkan gitu kan. Gimana Bu? Jadi batal gitu. Mungkin suami nggak mau lihat istrinya kurus katanya begitu ya. Pengen lihat istrinya gemoy kayaknya ya. Tetap gemoy aja ya. Ma nggak usah kurus-kurus mah. Kamu harus gemoy ya Ma ya. Gitu ya. Jangan puasa-puasa. Nah, gimana Bu? Ya, kalau sudah mau puasa ya, walaupun diiming-iming apapun ya ditolak. Ya ngomonglah baik-baik, kecuali kalau sampai suami marah, Tuhan menyadari ya, puasa itu kan yang Tuhan lihat hati. Kalau sampai siang harusnya bukanya mungkin jam 1 atau jam 12, tapi jam 10 dipaksa untuk makan, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat hati ya. Hari itu Tuhan akan menyadari. Tapi ya, jangan setiap hari dibuka jam 10 kalau enggak suruh suami nemeni. Kalau misalnya ibu-ibu disuruh nemeni suami jam 10, lebih baik puasanya jamnya ditutup lebih awal. Biasanya jam 7, mulai jam 5 atau jam 6 aja ditutup supaya nanti lebih awal bukanya bisa nemeni ya. Itu aja, jadi tidak ada masalah kok. Puasa itu cuman urusannya itu tadi, di mana di padang gurun dengan maksud merendahkan dirimu untuk menguji hati ya. Jaga hati, jaga respon, tetap jadi pelaku firman, itu aja tujuan ujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, mungkin yang dimaksud dari Bu Gembala, puasa itu bukan nahan lapar, bukan nahan makan begitu ya. Memang hatinya juga yang harus benar-benar dijaga ya. Nah, jadi aturlah waktunya ya, atur waktunya supaya bisa tetap nggak berantem sama suami juga. Baik, oke, ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan mulai chat ke saya private ya. Kalau kita sudah mengalah, tapi suami tetap saja menggugat kita cerai. Nah, itu gimana ya? Apa ini sebentar? Kemudian suami juga suruh kita juga temui selingkuhannya gitu ya, udah gugat cerai, mungkin apa suruh ketemu selingkuhannya, maksudnya mungkin supaya apa, supaya akur gitu ya dengan selingkuhannya, maksudnya begitu ya. Saya nggak ngerti juga ini. Nah, tujuannya apa gitu, apa yang harus dilakukan, digugat cerai terus, kemudian suami terus berusaha untuk supaya sang istri bertemu dengan selingkuhannya, itu gimana Bu, responnya harus seperti apa? Ya, kalau menurut saya kita harus lakukan jaga hati, jaga respon, lakukan firman, ya kita harus taat, tekun, 3T tadi, taat, tekun, takut Tuhan. Maka gini, kita hari ini ada seorang ibu yang waktu itu konseling sama saya, dia bilang gini, Bu, kalau saya ndak mau satu rumah sama pelakor, satu rumah, satu kamar sama pelakor disatukan rumah, maka saya digugat cerai. Jadi gimana putusan saya, Bu? Saya lebih baik jalannya cerai atau saya menolak pelakor? Saya cuma bilang, Bu, kalau kita hari ini menerima pelakor, berarti kita jelas total itu bersalah. Tapi kalau engkau digugat cerai, engkau kan bukan yang menggugat, tapi digugat. Berarti kita tidak salah loh di hadapan Tuhan. Ya lebih baik kita tolak, tidak mau satu rumah sama pelakor. Kalau dia gugat cerai, dia yang berdosa, kita tidak berdosa. Kenapa? Karena kita digugat kok. Kecuali kita yang menggugat, kita salah. Tapi kalau kita digugat cerai, kita tidak salah. Tenang aja. Ada banyak orang-orang yang sudah digugat cerai sama suaminya, akhirnya suami kembali. Kemarin saya dengar kesaksian orang yang 29 tahun sudah cerai, dipulihkan Tuhan kembali. Kita percaya pasti kalau iman kita tetap suami kita, karena di mata Tuhan kan tidak ada perceraian. Cerai itu kan cuma surat secara dunia. Kalau Tuhan berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, ya suatu kali dia akan pulihkan kembali. Walaupun sudah ada surat cerai. Makanya lebih baik digugat cerai itu kita tidak salah. Tapi kalau kita terima pelakor, kita terima, kita damai, kita mengizinkan suami kita berzina,
itu nanti kita kena dosanya. Kita juga akan dituntut sama Tuhan, jauh lebih sakit lagi. Ya, jadi sekali lagi ibu-ibu yang digugat cerai itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu bukan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Ada pertanyaan lagi gini, bukan pertanyaan, pernyataan ini kelihatannya ya. Padang gurun saya ini bulanannya dicicil, tapi kalau ke wanita tobat suami saya kasih full. Aduh, nasibnya luar biasa ya. Dicicil ya, haleluya. Sabar aja ya Bu ya, nanti pasti dikasih full ya. Terus ada yang minta doa ini, nah akhirnya karena terus-terusan mungkin dipancing emosinya begitu ya, akhirnya sampai kehilangan kontrol juga, mungkin jadi terpancing emosinya. Bagaimana itu menyiasati supaya jangan terpancing emosinya, karena mungkin ya suami seringkali ya memojokkan terus atau gimana itu. Silakan Bu Gembala. Ya itu tadi yang saya bilang, kalau Tuhan itu bilang aku pelihara kekuatan dan kebutuhan kita di padang gurun, pakaianmu tidak jadi sobek, kakimu tidak jadi bengkak, ya sudah. Kalau kita hari ini dicicil kan serba sedikit itu cuma sesaat. Nanti terakhirnya serba kelimpahan, serba baik, serba nyaman, sudahlah itu sudah janji Tuhan. Ibu-ibu namanya menjalani proses padang gurun itu ya ndak enak, rela, kayak saya dulu rela, dibagi kasih ya rela, tapi saya kan ndak satu rumah. Ya, kalau suami saya mau selingkuh di luar ya saya percaya bahwa saya ndak anggap dia selingkuh, saya anggap dia sekolah kehidupan, sekolah Alkitab. Itu sebabnya siapa yang hari ini dicicil-cicil ndak apa-apa, rela. Semakin rela Tuhan makin tidak rela. Nanti yang dicicil-cicil itu nanti baliknya percayalah saya sudah ngalami. Lipat sama Tuhan. Tidak ada Tuhan itu mau berhutang sama kita semua. Seperti Abraham. Waktu rela sampai titik nadir anaknya mau dibunuh. Kira-kira Tuhan kembalikan Abraham itu gimana? Sampai berlipat-lipat diberkati melimpah. Sama. Kita makin rela di padang gurun, dikurang-kurangkan sama Tuhan. Tujuannya nanti untuk ditambah-tambahkan sampai surplus. Ya, Ibu tetap kuat, nggak usah ngomel. Makin ngomel sama yang dicicil, makin nggak lihat lipat. Tapi makin mengucap syukur dengan yang dicicil, ujian hati lulus, ujian respon lulus, ujian pelaku firman lulus, maka kita akan menikmati upahnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada ibu juga yang menanggapi, masih mending Bu dicicil, aku nggak sama sekali katanya. Jadi tetap bersyukur ya. Lihatlah Bu, ibu merasa dicicil itu merasa, aduh udah nggak enak hati. Ada yang nggak dikasih. Oh puji Tuhan, berarti begitu ya. Berarti puji Tuhan masih dicicil juga ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Sebentar, bagaimana respon kita jika anak dari wanita tobat dikenalkan dengan keluarga? Nah, ini seru ini. Ibu Gembala punya pengalamannya, silahkan. Iya, enggak jadi masalah kalau dikenalkan ya. Saya dulu juga malah anaknya, wah sudah, anak saya sekarang baik sama anaknya wanita tobat. Bahkan anak saya sudah tidak pernah punya kebencian, itu satu anugerah. Kalau menurut saya, anak itu tidak berdosa ya. Ibu tetap jaga hati aja, walaupun dikenalkan kan bukan berarti bisa merebut pewaris jujur. Anak kita tetap anak ilahi, anak dari perkawinan yang diberkati Tuhan. Walaupun anak pelakor wanita tobat mau dikenalkan dengan saudara kita, mau dikenalkan dengan siapapun, tapi itu bukan anak hasil buah daging jinah. Ya, bagaimanapun kita itu kasihan. Kalau lihat anak hasil jinah itu ngeri, saudara. Ya, jadi ibu jangan ngiri dengan anak hasil daging. Kita tetap punya anak-anak keturunan orang benar. Tuhan selalu memperhitungkan keturunan orang benar, bukan keturunan wanita tobat ya, anak hasil
jinah itu bagaimanapun Tuhan tetap punya andil buat keturunan hasil perkawinan yang diberkati Tuhan. Jadi tidak usah kecil hati, biarkan aja mau dikenalkan, mau disekolahkan di luar negeri ya. Ada ibu yang sakit hati karena anaknya pelakor disekolahkan di luar negeri, tidak usah marah, sudah biarin ya. Kita tetap diistimewakan, anak kita tetap punya hak istimewa karena hak itu diberikan buat Ishak, bukan buat Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang menjawab pertanyaan.